Selanjutnya, kita ikuti program Mutiara Pagi. Dari kawasan Sudirman 12 Padang, 97,5 FM Pro 1 ada di Padang, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum pendengar, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam segmen Mutiara Pagi hari Minggu tanggal 2 Juli tahun 2023. Dan pendengar, di pagi hari ini kembali kita akan membahas satu topik yang berkaitan dengan agama Islam, di mana pagi hari ini kita akan membahas topik mengenai memakmurkan masjid rumah anak muda. Dan pendengar, bagi Anda yang menyimak siaran kami di pagi hari ini bisa mendengarkan melalui frekuensi 97,5 MHz atau di aplikasi audio video streaming kita di RRI Playgo dan di rri.co.id. Pendengar, kita juga sedang melakukan live streaming di channel YouTube kita di RRI Pro 1 Padang yang juga bisa Anda simak di pagi hari ini. Dan pendengar, membicarakan topik kita di pagi hari ini bersama narasumber kita yaitu Bapak Dr. Haji Firdaus MHI sudah hadir di studio bersama kita. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi untuk semua. Pagi yang penuh berkah ya, insya Allah. Insya Allah, alhamdulillah. Pak Ustadz, kabarnya baik ya di pagi hari ini Pak Ustadz ya? Sehat. Baik. Nah, di pagi hari ini topik kita adalah mengenai memakmurkan masjid Pak Ustadz dan hubungannya dengan anak muda. Nah, silakan Pak Ustadz dengan penjelasannya Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhiri wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Surat At-Taubah ayat 18, At-Taubah surat yang ke-9. Artinya, sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan selalu menegakkan salat, membayar zakat, dan tidak takut kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Mereka inilah orang yang diharapkan mendapat petunjuk. Kalimat innama sesungguhnya atau hanya sesungguhnya bermakna ada pembatas. Yang bisa memakmurkan masjid itu sudah ditentukan orangnya. Di luar ketentuan itu dia tidak masuk memakmurkan masjid. Walaupun rumahnya dekat dengan masjid, walaupun ilmunya dalam beberapa hal termasuk tinggi misalnya, atau dia orang yang sangat sejahtera, punya kedudukan, tidak jaminan memakmurkan masjid. Jadi siapa yang memakmurkan masjid itu, yang dalam ketentuan mutlak itu adalah pertama beriman pada Allah. Yang kedua beriman pada hari akhir. Diserangkaikan beriman pada Allah dan hari akhir. Semua orang percaya adanya Allah, bisa orang bodoh, penjahat percaya pada Allah. Tapi tidak beriman. Jadi kalau beriman itu punya kekuatan.
Terus percaya hancurnya alam semesta ini semua orang ya bisa, tapi beriman pada hari akhir itu belum tentu. Jadi orang yang beriman pada Allah dan hari akhir itu orang yang memakmurkan masjid. Terus dia juga menegakkan salat. Pada dirinya itu tegak semangat salat. Guna salat itu kan mencegah diri dari berbuat keji dan mungkar. Kalau orang masih berlaku curang, misalnya menyalahi jabatan, tidak amanah, padahal dia ada salat, berarti salatnya belum punya kekuatan. Umumnya pelaku penjahat bangsa ya, apakah itu dengan korupsi atau penyelewengan lainnya, kok bisa ilmunya tinggi, dia sejahtera, sebenarnya kenapa berbuat kejahatan? Karena salatnya belum berfungsi. Terus apalagi orang yang memakmurkan masjid itu nilai suka memberi itu ada pada dirinya, yakni menunaikan zakat. Terus tidak ada yang ditakuti di alam ini kecuali azab Allah. Takut dia kalau doanya ditolak, takut kalau salatnya, ibadahnya tak diterima, takut kalau hidup tidak diberkahi. Nah, itu yang dia takuti. Tentu takut dalam arti takwa. Nah, orang yang bermental seperti itu atau gerakannya demikian, itulah yang mau dan bisa selalu bergerak untuk memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid dimaknai peduli terhadap masjid. Soal kebersihan, keamanan, tertibnya administrasi, ya keindahan lain sebagainya, termasuk suasana ibadah, pengkajian, dan masjid digairahkan. Digairahkan bagaimana? Ada kegiatan seni olahraga, keilmuan, dan lain-lain. Nah, untuk bisa memakmurkan masjid, kita pagi ini kan mengangkat tema memakmurkan masjid ramah anak muda. Kalau disebut anak muda, ya usia remaja sampai ya kalau pendidikan itu usia SMP, SMA, usia mahasiswa itu masuk golongan anak muda. Kalau dewasa itu ya katakanlah sudah rata-rata bekerja, sudah menikah, itu disebut orang dewasa. Kalau dia sudah usia pensiunan, sudah usia kakek nenek, itu disebut orang tua. Tua dalam arti usianya memang sudah tua. Nah, di sini fokusnya adalah bagaimana melibatkan anak muda, ramah terhadap anak muda. Kalau ramah di masjid suasananya terhadap anak muda sebenarnya juga diawali ramah terhadap anak-anak. Kan anak-anak suka main-main. Jangan anak-anak dimarahi, diusir, suruh pulang dengan nada yang tinggi. Di belakang, di pihak ibu-ibu juga ikut memarahi. Jadi anak-anak jadi takut. Dunia anak-anak harus dimaklumi. Begitu juga kepada anak muda, jangan dicurigai, jangan melihatnya seperti musuh. Tapi bagaimana betul-betul dirangkul, penuh kasih sayang, dan dilibatkan anak muda. Anak muda kan sudah cakap menulis, sudah cakap. Kalau bahasa lainnya, capek kaki, ringan tangan. Banyak di masjid itu yang bisa digerakkan. Nah, untuk itu, lakukan pendekatan terhadap anak muda. Pertama, pendekatan struktural. Yang kedua, pendekatan kultural. Pendekatan struktural itu apa? Libatkan anak muda sebagai pengurus inti masjid itu. Boleh dia dijadikan sekretaris, mungkin bendahara, mungkin wakil ketua, atau seksi dakwah dan lain-lain. Jadi sekian persen jadikan anak muda, ya mungkin usia mahasiswa lah ya, nah, dijadikan dia apa jabatannya. Jadi pengurus masjid tidak mesti orang dewasa semua, apalagi usia-usia tua,
Iya silahkan, tapi anak muda jangan ditinggalkan. Kalau ada anak muda masuk struktural, itu apa ya, yang diinginkan oleh anak muda, mengayomi temannya, karena ada di antara pengurus inti itu memang anak muda. Itu pokok-pokok pikiran, kalau dia sudah terlibat sebagai pengurus inti, dia akan berusaha pula untuk terbaik untuk dirinya dan teman-temannya. Kemudian pendekatan kultural harus update terus bagaimana maunya anak muda yang kekinian itu apa digemari, terus perkembangan informasi bagaimana, sehingga di masjid itu di samping tertata tempat ibadah dengan baik, nyaman, segar, juga ya kalau sekarang harus ada wifi, tempat nongkrongnya, tempat ngopi, ada tempat olahraga, seni budaya, ya lebih dari itu banyak yang bisa dibuat masjid itu sehingga anak muda jadi senang kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan anak muda ada. Biarkan, awasi, semangati oleh orang tua. Pasti ya keindahan suasana di masjid itu lebih terasa. Karya-karya nyatanya anak muda itu bisa dinikmati. Orang tua menikmati, mengayomi, tentu tidak dilepas begitu saja. Jadi ada pengkaderan terus-menerus. Jadi dengan dua pendekatan ini itu besar harapan masjid ke depannya dengan melibatkan anak muda akan lebih bergairah. Melihat abang-abangnya ya usia muda itu, dia juga yang kecil-kecil, usia anak-anak, bahkan usia kanak-kanak pun masih usia PAUD juga merasa asik karena ada kakaknya yang lincah. Jadi tidak hanya bapak dan ibu yang fokus dengan berbagai kekakuan dan lain sebagainya, itu bisa dimaklumi suasana masjid itu. Lebih dari itu ya masjid juga dengan ramah lingkungan lebih jauh ya, suasana segar, ada pohonnya, ada bunganya dan lain-lain. Jadi tidak dalam bentuk kaku, keterbatasan, ini tidak boleh, itu tidak boleh. Jadi buat suasana masjid itu ramah lingkungan, ramah anak muda, insya Allah ramah kepada anak-anak, ramah juga terhadap orang tua. Mungkin ini sebagai pengantar dan kita semangat bahwa masjid ke depan betul-betul bergairah dan makmur. Oke, terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Ya. Sedikit banyaknya mudah-mudahan bisa memberi pencerahan juga